Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, al-mutakabbirul jabbar, mudabbirul umuri lidawil qulubi wal absar, min ibadihi sholihin wal abrar, wa minad dunya ila yaumil qarar. Wa ba'd. Alhamdulillah, pertama kali jadi 13 tahun di BSK ini pertama kali ya. Saya jadi teringat sebelum kita masuk ke materi, di galaksi itu ada Jannatul Firdaus. Saya rutin di samping masjid itu kajian jamaah dari itu. Kalau saya sholat isya, ini masjid kenapa ya, kalau saya nggak pernah ngisi? Iya, kira-kira gitu. Itu pertanyaan dalam hati. Lalu kemudian pada 2 tahun yang lalu ya, tiba-tiba undang. Ini dari mana nih asalnya? Katanya ini dari jamaah. Saya cari pengurusnya, oh ini orang tua siswa saya. Ternyata orang tua siswa SMA Darussalam. Giliran masuk, sekarang jadwal paling banyak di Jannatul Firdaus. Ya, jadi kemarin Pak Iman itu dari Tamais ya. Nah, Bapak sekarang paling banyak di sini. Ya, saya juga heran. Dulu kok susah bener, tapi tiba-tiba masuk, giliran masuk balik. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita idealnya sebenarnya Idul Kurban, biar menjadi bahan diskusi. Tapi saya sengaja memilih hakikat manusia, dan saya sengaja membuat buku ini Sahih Muslim Syarah, ya, Syarah jilid 7 ya, yang di dalamnya berbicara tentang kurban. Jadi nanti kalau dalam pertanyaan kaitannya dengan kurban, kita ada refleksinya, tidak masalah. Tapi sebagai tema perkenalan kita awali tentang hakikat manusia. Manusia itu apa sih kira-kira ini? Atau manusia itu kalau istilah Al-Quran itu apa sih? Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kata Anas dalam Al-Quran itu kan diartikan manusia. Tapi pada yang lain dikatakan ini, innal insana khuliqa halu'a. Insan, tapi insan juga berarti manusia. Pada ayat yang lain Allah berfirman, ma'ana illa basyarun mislukum. Tiadalah saya kecuali manusia. Basyar juga manusia. Pada ayat-ayat yang lain Allah itu menyebutkan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli syai'. Bani Adam juga manusia. Jadi kalau kita menelaah di dalam Al-Quran, kita menemukan ada 4 penamaan tentang manusia. Dan dibalik dari setiap penamaan ini ada makna. Ada maksud dan tujuan Allah di dalamnya. Lalu kemudian dari penamaan nanti ini kita akan masuk pada definisi menurut ulama manusia itu apa. Dari situ kita akan masuk pada fungsi manusia dan hakikat manusia. Kelihatannya butuh waktu lebih, tapi kita katanya sampai subuh. Kadang-kadang saya butuh waktu 2-3 jam untuk berbicara tentang hakikat
menurut saya ini sangat indah karena dia mengurai panjang lebar tentang diri kita. Siapa kita dan siapa pencipta kita. Itulah manusia. Baik, kita mulai secara singkat saja karena waktunya agak singkat juga. Kita mulai dari kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas itu apa? Ya manusia. Lalu kenapa manusia dinamai oleh Allah An-Nas? Ya, kata An-Nas dalam bahasa Arab diambil dari kata nasiya yansa, kata kerjanya. Nasiya itu artinya lupa. An-Nas itu isim fa'il. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya tasrif, wazan, timbangan dari seluruh kata. Satu kata itu bisa berkembang menjadi 1000 lebih. Kalau yang dari pesantren pasti hafal. Dari fa'ala yang fa'ala fa'il maf'ul kifala tamam. Nah ini ada 14. 14 ini pecah lagi menjadi 14. 14 kali 14 berapa? Setelah itu pecah lagi menjadi 5. Hasilnya itu 14 kali 14 kali 5. Itulah pecahan kata bahasa Arab dalam wazan atau dalam tasrif. Ya, baik. Nah, salah satunya itu adalah An-Nas. An-Nas itu namanya fa'il. Fa'il itu subjek. Bapak Ibu kalau membuka An-Nas, alif, lam, nun, alif, sin. Lah katanya asal katanya An-Nasiyah. Nasiyah itu kan diakhiri dengan ya. Tapi kenapa di An-Nas tidak ada ya-nya? Itu yang mengatur tata bahasa. Ya. Jadi orang Arab dalam kaidah Arab dikatakan huzifatil ya ulistiqal. Ya-nya itu dibuang. Bapak, dalam Quran banyak kata dibuang, kadang-kadang satu huruf, kadang-kadang 2 huruf, kadang-kadang satu kata. Contohnya, hari Jumat kemarin kan kita baca surah Al-Kahfi. Coba lihat di halaman sebelum terakhir itu di bawah ayat sebelum di atas, ayat terakhir di bawah itu. Di situ ada kata dibuang satu huruf yaitu ta. Di sebelahnya juga ada. Ya, jadi kalimatnya itu apa? Innakala yang sebelahnya ini ya. Innakala tasdi ma'iyya sabra. Asalnya lantas tasdi. Kenapa dibuat taknya? Atau dalam surah An-Nur, la'allakum tadhakkarun ayat pertama dibuat juga taknya. Itu kenapa dibuat taknya? Ya. Atau awal dari surah Nur, suratun anzalnaha dalam bahasa Arab tidak boleh isim nakirah di awal kata karena itu mesti ma'rifah. Tapi kenapa ini suratun nakirah? Satu kata yang digugurkan. Satu kata, apa itu? Semua ahli tafsir bilang hadhihi suratun, itu asalnya digugurkan hadhihinya. Kenapa? Karena orang sudah paham tingkat kebalagahan sastra Arab yang tinggi ada di situ. Nah, itu antara lain. Jadi ada yang digugurkan. Nah kata An-Nas juga digugurkan, tapi sebabnya beda. Kalau tadi itu masuk ke ilmu balaghah, kalau yang ini apa? Khudifatil ya ulistiqal, ya-nya itu dibuang. Kenapa? Lidah orang Arab itu Pak, kalau dari kasra kemudian sesudahnya huruf ya naik menjadi dhamma, lidah orang Arab itu susah. Supaya memudahkan apa? Buayanya An-Nas. Enggak ada yang lagi. Itu asalnya demikian. Baik. Nah, asalnya dari kata nasiya. Nasiya artinya lupa. An-Nas artinya orang yang lupa. Pertanyaan berikutnya, kenapa manusia dinamai lupa? Itu diangkat oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan juga termasuk Imam Al-Ghazali mengangkat itu bahwa
manusia dinamai oleh Allah An-Nas, latar belakangnya ia ketika Allah mengambil akad dengan Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah, kamu jangan mendekati pohon ini akad antara Adam dengan Allah. Lalu dia lupa janjinya dengan Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan itu dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, sejak itu Allah menamai manusia An-Nasi, yang suka lupa. Berarti manusia dinamai An-Nas karena manusia suka lupa. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini, manusia yang tidak suka lupa itu, ingatannya stabil itu ialah orang yang rajin baca Quran. Ya, yang rajin baca Quran. Al-Qurtubi mengatakan sampai usia 100 tahun pun kalau dia rutin baca Quran, itu ingatannya stabil. Ada 5 dokter dari Trisakti dalam jurnalnya, ya, dalam jurnal yang 5 dokter melakukan penelitian. Hasil risetnya apa? Hasil risetnya ialah, saya bukan dokter, saya nggak kenal apa istilah-istilahnya itu, tapi dalam ilmu kedokteran kesimpulannya adalah orang yang rajin baca Quran dijauhkan dari sifat pikun. Itu riset Trisakti. Ya. Dan saya masih simpan. Jadi dia dijauhkan dari sifat pikun. Rajin baca Quran rutin tiap hari, dijauhkan dari sifat pikun. Ya. Ada istilahnya hormon apa namanya? Ada 3 hormon, tapi ada 2 hormon yang berpengaruh, bahwa ada 2 hormon yang mengatakan bahwa apabila 2 hormon ini aktif, maka penuaan orang tersebut terjadi pelambatan, kemudian tingkat kecerdasan kognitifnya itu juga meningkat. Orang yang bersahabat dengan Quran pasti pintar. Itu riset. Dan itu juga hasil riset dari Dr. Samsat dari India di Darul Ulum. Kemudian juga dari Universitas Islam Gaza di Fakultas Psikologi juga menyimpulkan, tapi dia bukan kognitif, tapi 3 kecerdasan ditemukan, dan itu mendapat penghargaan yang luar biasa. Ya, sampai seperti itu. Itu hebatnya Al-Quran. Baik, kita masuk pada kata yang kedua. Ini jangan-jangan cuma kata doang tentang manusia ini, waktu kita habis. Mohon maaf. Yang kedua, manusia dinamai insan. Kenapa manusia dinamai insan? Kata ulama, insan itu diambil dari kata anasa. Anasa itu apa? Kalau kita buka dalam surah Al-Qasas ayat 29, ini anastu nara, sesungguhnya aku melihat api, wa anasa min janibi tur, dan dia melihat api dari balik gunung Turisina. Berarti anasa itu artinya melihat. Pertanyaan berikutnya, kenapa manusia dinamai melihat? Alasannya karena manusia diberikan 2 fasilitas, basar dan basirah. Basar itu mata fisik manusia untuk menjangkau alam duniawi. Jadi untuk melihat semua masjid Al-Aqsa seperti ini, karpetnya merah, itu basar yang menjangkau. Semua yang sifatnya real di alam duniawi itu dijangkau oleh basar manusia. Tapi basirah untuk menjangkau yang sifatnya abstrak. Surga, neraka, malaikat, siapa yang pernah ketemu? Tapi kenapa percaya? Itu basar. Basar manusia, maaf, itu basirah. Basirah manusia inilah yang menjangkau yang sifatnya abstrak.
Basar manusia yang menjangkau yang real, sedangkan basirah menjangkau yang abstrak. Maka manusia dinamai insan karena dia memiliki dua fasilitas itu. Yang ketiga, manusia dinamai bashar. Bashar itu apa? Dalam ilmu biologi, bashar itu ada namanya ari-ari. Ari-ari itu apa? Coba Bapak Ibu tutup matanya, lalu ambil telunjuknya, seolah-olah menyentuh kulit tangan Bapak dan Ibu. Padahal belum nyentuh, tapi sudah terasa. Itulah bashar. Itulah bashar. Lalu kenapa manusia dinamai bashar? Manusia itu sensitif. Dari 5 indera manusia, yang paling sensitif adalah kulit. Dan itu diisyaratkan dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab, liyadzuqu, supaya mereka merasakan. Diisyaratkan oleh Allah, kulit ini adalah indera yang paling sensitif, dan manusia itu sangat sensitif. Nggak ada yang nyinggung aja tersinggung, apalagi kalau disinggung, wah ngamuk. Dicoba, wah dia itu sengaja nyindir saya, itu nggak ada yang nyindir gitu. Saking sensitifnya, maka manusia dinamai bashar oleh Allah. Ya. Yang keempat, manusia dalam Quran dinamai Ibnu Adam. Ibnu itu apa? Ibnu itu apa? Kayak multi level. Ada rangkai yang ke bawah. Karena manusia itu idealnya punya nasab yang jelas. Itu sebabnya diharapkan ada manusia tanpa nasab dalam Islam. Ini ayahnya siapa nih? Ini gak jelas. Emang ada orang turun dari langit tiba-tiba tanpa melalui proses? Ya, itu Islam mengaturnya. Makanya Allah larang semua seperti itu. Itu manusia menurut bahasa Al-Quran, bukan definisi manusia, menurut bahasa Al-Quran. Baik, kita beralih kepada definisi manusia. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan manusia, dia bilang gini: manusia itu ialah makhlukun mukarram, mukawwanun min jasadin wa ruh, al-mukarram bi wadhifatil ibadah wa risalatil khilafah wa siyadatil fil ardh. Manusia itu adalah makhluk yang mulia dan terhormat. Bapak Ibu, manusia makhluk terhormat, kata Allah. Dari mana itu? Surah Al-Isra ayat 70. Surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Ya. Jadi mukawwanun min jasadin wa ruh. Dia terdiri dari 2 unsur, jasad dan roh. Jasad dan roh. Jasad manusia, kalau kita ditanya jasad manusia dicipta dari mana? Dari tanah, gampang. Roh manusia dicipta dari apa? Oh, surah Asy-Syams ayat 8. Ada buku tipis, seorang ulama keturunan Madura tinggal di Surabaya. Ini masa dulu, udah lama meninggal. Namanya Kiai Haji Bahaudin. Kiai Haji Bahaudin itu punya pondok pesantren. Dia didatengin oleh seorang pendeta muda namanya Antoni Widuri. Dalam bukunya itu. Lalu Antoni Widuri ini dia mencari kelemahan Quran untuk menyerang Islam, sampai dia amankan baca Quran dalam bahasa Arab
dia tamatkan baca Quran dalam bahasa Inggris, dia tamatkan baca Quran dalam bahasa Indonesia, hanya karena mencari celah. Kemudian pada bulan Ramadan dia mendatangi Kiai Haji Bahaudin, lengkap dengan catatannya. Pak Kiai, kata kalian Quran itu kitab yang sempurna tanpa celah, tapi itu gak benar. Karena Antoni itu gak benar. Justru saya menemukan begitu banyak ayat yang kontradiktif di dalam Al-Quran. Kata Kiai Jibril, ayat apaan itu? Kok ada ayat yang berlawanan, ada ayat yang kontradiksi? Ayat apaan itu? Diurai. Catatannya itu diurai satu-satu. Pak Kiai, saya temukan dalam surah Al-Rahman ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Manusia dicipta dari salsal dan fakhar. Saya temukan dalam surat As-Saffat ayat 11. Manusia dicipta dari tinun lazim. Saya temukan dalam surah Sajadah ayat 7. Manusia dicipta dari tin. Saya temukan dalam surah Al-Hijr ayat 28 dan 29. Manusia dicipta dari hamaim masmur. Saya temukan dalam surah Ali Imran ayat 59. Manusia dicipta dari turab. Pak Kiai, yang benar yang mana? Nyenyek. Yang benar yang mana nih Pak Kiai? Yang salsal, fakhar, tinul lazim, tin, hamaim masmur, turab, atau yang mana Pak Kiai? Begitu banyak ayat yang kontradiksi di dalam Quran, kata Antoni Widodo. Tahunya Kiai Haji Bahaudin ini itu mampu menguasai 5 bahasa asing. Orang dulu pinter-pinter soal bahasa, dan dia ahli biologi. Masya Allah. Dengan santainya Kiai Haji Bahaudin itu begini. Oh, itu ayat yang kontradiksi. Ini yang dimaksudkan dengan salsal itu oksigen. Karena manusia yang kekurangan oksigen itu fisiknya gak stabil. Baru duduk 5 menit udah kayak khusyuk. Lihat di sampingnya siapa yang kekurangan oksigen. Ya, kayak mantuk-mantuk padahal ngantuk. Ya, kira-kira kekurangan oksigen. Karena itu salah satu unsur jasmani manusia, dan itu kebutuhan jasmani manusia. Itulah salsal. Yang dimaksudkan dengan fakhar itu karbonium. Dan itu merupakan salah satu kebutuhan jasmani manusia. Yang dimaksudkan dengan tinun lazim itu zat besi. Manusia kekurangan zat besi, sakit. Yang dimaksudkan dengan tin yang ada di surah Sajadah itu adalah atom zat air. Karena 60-70% jasmani manusia itu cairan. Coba bapak-bapak orang yang buang-buang air kena diare, suruh jalan sempoyongan, nggak stabil fisiknya. Kenapa nggak stabil fisiknya? Iya, karena salah satu unsur jasmaninya itu lemah, cairan. Dan di dalam cairan ini terdapat yang disebut dengan molekul merespon dunia luar, makanya bapak dan ibu. Inilah yang membentuk karakter nantinya. Makanya Bapak Ibu hati-hati berbicara dengan anak, dengan yang lain. Kenapa? Kata-kata yang kasar itu bisa mematikan potensi molekul yang ada dalam tubuhnya.
Itu yang dimaksud pembunuhan karakter. Memang orangnya hidup, fisiknya gak mati, tapi jiwanya yang dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Ya. Yang dimaksudkan dengan hamaim masmum, karbon dioksida. Surah Al-Hijr ayat 28-29. Karbon dioksida. Kenapa? Bapak Ibu, ini ada air. Airnya panas. Saya mau minum, panas. Tiup. Yang keluar dari mulut saya itu karbon dioksida, itu racun. Maka kalau saya tiup minuman ini, maka seluruh racun yang keluar dari tubuh saya melekat lagi pada minuman ini. Lalu minuman itu saya minum, maka racun yang keluar dari tubuh saya kembali lagi ke dalam tubuh saya. Itu sebabnya Nabi melarang minum makanan dan minuman yang panas. Ya, sunnahnya begitu. Ada pengen banget minum, sabar dong. Ya, tunggu agak adem lah kalau memang panas, daripada ditiup. Indahnya lagi, Allah membuat alam ini terjadi keseimbangan alam. Kenapa? Pepohonan yang ada itu rupanya meniupkan oksigen, dan manusia meniupkan karbon dioksida, terjadi keseimbangan alam. Manusia meniupkan kebutuhan pepohonan, pepohonan meniupkan kebutuhan manusia. Apa gak seimbang? Apa Allah tidak maha adil? Ya, itulah karbon dioksida ada dalam tubuh manusia. Yang dimaksudkan dengan turab itu ialah unsur-unsur asli yang terdapat di dalam tanah. Saya kalau Rabu malam Kamis itu di rumah ada dokter dari Cipto, taklim, datang ke rumah. Kadang-kadang masih keringat sampai di rumah, kita langsung mulai. Iya. Jadi dulu sebelum jadi dokter emang udah taklim, tapi setelah ini ngambil spesialisnya, udah selesai datang lagi. Nelpon lagi, Pak, saya mau lanjut taklim, boleh? Silakan. Hari kapan? Cari-cari yang kosong hari lalu. Ya. Dari kenapa saya menyebutkan dokter ini kaitannya dengan tadi kesehatan. Dia bilang begini, Pak, yang Bapak bilang itu tentang definisi manusia, ternyata dalam ilmu kedokteran itu benar. Karena seluruh obat itu pasti dari tumbuh-tumbuhan, Pak. Memang jasmani manusia itu obatnya ya dari tumbuhan. Ya. Kapan itu dia membantah saya? Ketika kita menjelaskan surah An-Nur ayat 6-10. Karena terjadi perpecahan antara rumah tangga, kan itu surah yang namanya hukum li'an. Lalu kemudian anaknya lahir, anaknya itu belang-belang, ada coklatnya, ada putihnya kulit anaknya itu ketika lahir. Tapi di kemudian hari dia menjadi gubernur Mesir. Ya, gak mungkin terjadi itu, Pak. Dia kembali dengan sesamanya dokter di Cipto, diskusi, dan kesimpulannya Pak, kemarin dia, Pak, saya meralat pendapat saya, ternyata itu bisa terjadi, Pak. Ya itu bisa terjadi, Pak, itu benar. Ya. Insyaallah. Baik, itulah tadi unsur jasmani manusia. Pertanyaannya, lalu kenapa bumi itu dikatakan Al-Quran ada 7 lapis bumi, 7 lapis langit? Padahal semua ahli geologi mengatakan bumi itu cuma 4 lapis, bukan 7. Kan Soviet sudah pernah kan mencoba bor ini, ingin dia menembus bumi ini cuma sampai kedalaman 12.000 meter. Bor dari baja yang paling kuat itu kayak plastik jadinya, dalam perut bumi saking panasnya. Jadi Soviet gagal menembus, tapi kedalaman 12.000 meter.
Ya. Dan yang ditemukan bahwa lapisan bumi itu hanya 4 lapisan, bukan 7. Tapi kenapa Quran mengatakan 7? Oh, ternyata yang dimaksud ialah bumi ini terdiri dari 7 unsur. Dan dari ke-7 unsur itu jasmani manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu manusia itu miniatur bumi jasmaninya. Itulah kehebatan Allah dalam masalah. Baik, kita pindah. Makhlukun mukarram mukawwadun min jasadin wa ruh. Jadi itu tadi jasmaninya. Sekarang unsur yang kedua adalah roh. Roh manusia dicipta dari apa? Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Terapi Jiwa Manusia. Dikatakan apa? Dia berdasarkan surah Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Roh manusia dicipta oleh Allah dari 2 unsur. Unsur pertama adalah nafsu, dan nafsu manusia dicipta dari sifat binatang, hewan. Unsur kedua adalah fitrah, dan fitrah manusia dicipta dari cahaya malaikat. Artinya apa Bapak dan Ibu? Manusia punya 2 potensi, potensi binatang dan potensi malaikat. Yang mana dari kedua potensi ini kita asah, itu yang menjadi perangai, itu menjadi karakter. Siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka yang dominan pada dirinya karakter binatang. Dan siapa yang mengasah fitrahnya, maka yang dominan pada dirinya karakter malaikat. Rajin sholat berjamaah, ya, rajin berzikir kepada Allah, rajin baca Quran, rajin nolong orang yang tidak mampu, jiwa sosialnya sangat tinggi. Dia mengasah fitrah. Orang ini yang dominan pada dirinya adalah sifat malaikat. Sebaliknya, yang memperturutkan nafsunya, melacur di mana-mana, berzinah di mana-mana, sifat binatang. Yang tidak tahu aturan hubungan suami istri itu binatang. Ya. Jadi pada diri manusia ini 2 potensi ini, dan kita semua punya potensi menjadi kayak binatang, tapi juga kita punya potensi untuk menjadi kayak malaikat. Yang mana dari 2 potensi kita olah, kita asah, itu yang menjadi karakter kita. Mau jadi malaikat, asah fitrahnya. Mau jadi binatang, perturutkan nafsunya. Ujungnya, siapa yang mengasah fitrahnya, ujungnya menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dan siapa yang memperturutkan nafsunya, ujungnya fujur. Fujur. Bapak dan Ibu, Imam Al-Qurtubi, bisa dilihat di tafsirnya, surah Al-Baqarah ayat 7. Di situ dia nukil gini, Bapak. Orang yang memperturutkan nafsunya, fitrah ini kan dicipta dari cahaya malaikat yang membangun hubungan dengan Allah. Kan malaikat itu simbol dari kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Iya. Jadi dia siapa yang fitrahnya terang, hubungannya dengan Allah bagus. Tapi ketika fitrah manusia ditutupi oleh nafsu, fitrahnya itu tidak memancarkan cahaya, hilang cahaya. Orang yang hilang cahaya fitrahnya, hubungannya dengan Allah pasti nggak bagus, pasti nggak bagus. Gitu. Ya masa sih paling rajin ke masjid tapi paling rajin berzina? Kan nggak mungkin. Iya, itu nggak mungkin. Karena 2 karakter yang berbeda. Gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika roh
surah apa? Al-Mutaffifin ya, ayat 14. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukan karena apa? Ada ron itu apa? Akumulasi dosa, menutupi fitrahnya. Sehingga hubungannya dengan Allah itu putus. Jadi nggak bagus hubungannya dengan Allah karena ron tadi ini. Nah, tatkala ron menutupi, lahirlah karakter negatif. Itu tadi di surah Al-Baqarah ayat 7 dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Salah satunya apa? Salah satunya contoh dalam surah Al-An'am ayat 122 dan 125. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nur. Apakah hati yang sudah mati? Jadi hati itu bisa mati. Iya, bisa mati. Kapan? Ketika hubungan dengan Allah itu sudah tidak ada, putus. Atau dalam surah At-Taubah ayat 127, summan sarafu sarafallahu qulubahum. Kemudian mereka insiraf. Insiraf itu apa? Setiap kali dia mendengar kebaikan atau nasihat langsung nggak betah. Ini maaf, itu yang saya bilang tadi, kadang-kadang nggak ada berniat nyindir. Saya bukan mau nyindir bapak dan ibu kalau supaya tidak keluar, enggak. Itu setiap kali orang berbicara kebaikan dia nggak betah, pengennya langsung angkat kaki. Itu insya itu ciri apa? Ron lebih dominan daripada fitrah, menutupi fitrah. Dan ada 10 ayat yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Itu ruh. Baik, kita lanjutkan. Masih di definisi ini, mohon maaf. Ini belum masuk ke kajian hakikat manusia. Ini masih definisi kita. Udah hampir jam 6. Ya. Mukawwanun min jasadin wa ruh, al-mukarram bi wadhifatihil ibadah. Itu kalau ini itu kan cara belajarnya orang Arab itu memang semuanya hafal, Pak. Mohon maaf, dan tidak bermaksud pamer bahwa wong ada di sini ini. Mohon maaf, emang cara belajar di Timur Tengah itu begitu. Semua hafal. Orang kita itu gak bisa lulus lah kalau gak hafal semua kitab yang kita ini. Subul Salam itu 4 jilid. Itu harus hafal. Alfiyah Syarh Alfiyah Ibnu Malik 4 jilid harus dikuasai. Itu pola mereka, gaya mereka. Kalau orang Indonesia itu ya mengambil metode barat itu metodologinya yang dikuatkan. Metodologi. Ya, kalau metode Arab itu kan. Makanya jangan heran kalau Ustaz Adi Hidayat yang Allah di mana-mana selain Allah segala macam. Itu memang metode Timur Tengah begitu. Ya, jadi mohon maaf ini bukan memang adanya begitu harus hafal. Ya, kalau enggak, jadi kita memang diperintahkan untuk menghafalnya. Kayak Bulughul Maram itu udah pernah hafal. Memang harus, ya, harus. Baik. Al-mukarram bi wadhifatihil ibadah wa risalatil khilafah wa siyadatil fil ardh. Ada 3 tugas pokok manusia kata Ibnu Taimiyah. 3 tugas pokok. Apa? 1, ibadah kepada Allah. Yang kedua, membawa risalah kekhalifahan Al-Quran. Bapak-bapak, kita semua ini punya kewajiban. Jangan sampai ibadahnya bagus tapi risalahnya tidak jalan. Kita punya kewajiban memahami, mengamalkan, memperjuangkan, memenangkan Al-Quran. Cuma kalau masuk ke situ memenangkan Quran, kita dibilangin ekstrim. Ya, jadi saya sederhana aja supaya Bapak jangan bilangin saya ekstrim. Saya juga nggak mau dibilang ekstrim. Apalagi wasiyadatin fil ardh,
dan sebagai pemimpin di muka bumi. Artinya apa? Umat Islam wajib ini dia, umat Islam wajib mengendalikan kekuasaan politik. Lalu politik masuk masjid, Bapak tidak mungkin dapat menjalankan syariat Allah tanpa. Kalau enggak kita dikerjain mulu, tersudut mulu, apa-apa umat Islam dicurigai, apa-apa orang Islam dicurigai. Kenapa? Sampai besok saya rutin di pegawai Ahad keempat di Al-Ikhlas. Di situ banyak tim mawarnya Prabowo. Tim mawarnya Prabowo dulu. Aktif banget mereka itu. Logo ini. Setiap habis taklim pasti ngajakin ini ngobrol. Lalu mereka bilang begitu. Karena saya orangnya ceplas-ceplos, saya nggak suka apa adanya nih, lebih enak bagi saya begitu. Bapak itu kenapa tidak disamarkan? Apa Bapak tidak ini? Saya bilang, saya merasa lebih enjoy menyampaikan apa adanya daripada semuanya harus disamarkan. Lama-lama memperkenalkan diri, Pak. Paling soalnya jenggotnya paling panjang lagi. Jenggotnya lebih panjang dari saya, putih juga, kan putih. Saya putih, dia juga putih. 2 orang, satu ini tetap banyak dicari memperkenalkan diri. Saya tim mawar itu, oh iya, bagus kalau begitu. Jadi saya sekali lagi menyampaikan di sini apa adanya. Ya. Baik, kita masuk kepada yang apa adanya itu. Jadi tolong saya tetap menggunakan ayat sehingga bahasa saya itu menurut Quran, bukan menurut saya. Ya, baik, kita lihat. Manusia dicipta untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa sih? Salat, Pak. Ibadah itu menurut ulama ada 2. Ada namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ya salat memang. Ibadah mahdhah itu yang sudah ada tuplak dari Nabi, gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Jangan tambahin, jangan kurangi. Contohnya apa? Salat subuh, pahalanya banyak. 2 rakaat subuh itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Ya udah deh, sejadiin 4. Kan dunia akhirat lebih baik kalau udah begitu. Iya, mungkin ada yang punya pikiran begitu. Udah ada jumlah dari sana. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu namanya ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah disebut juga dengan ibadah umum, yaitu seluruh aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali apabila dilakukan karena Allah, itu ibadah. Itu ibadah. Ya, ada buku Muhammad Qutb, Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman yang perlu diluruskan. Mafhumul ibadah, pemahaman tentang ibadah, kata Muhammad Qutb perlu diluruskan. Bahwa bapak ibu yang berusaha mencari nafkah di jalan Allah, sesungguhnya bapak ibu sedang beribadah kepada Allah. Yang lagi dagang, sesungguhnya dia sedang ibadah kepada Allah. Bahkan ada hadis di sini dikatakan ketika Nabi ketemu dengan sahabat, tangannya kasar, badannya kekar, orangnya besar. Sahabat di belakang ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau orang begini pergi berjihad di jalan Allah, wah hebat banget. Kata sahabat di belakang Nabi. Apa kata Nabi? Wahai celaka kamu. Bukankah orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu jihad fisabilillah? Bayangkan, bapak buka warung, ibu buka warung, bismillah, mencari ridha Allah. Dari bangun tidur sampai pulang dari pekerjaan itu, semuanya itu ibadah. Ada syaratnya tapi jangan lakukan pelanggaran syariat. Jangan melanggar, maka semua itu ibadah.
langkah-langkah kita, usaha kita, itu semuanya ibadah. Dan itulah tujuan manusia dicipta. Bukan berarti ibadah itu sebatas sholat. Ini mohon maaf. Kadang-kadang ada yang memandang ibadah itu sebatas sholat. Akhirnya apa? Yang lain itu bukan ibadah. Ketika yang lain bukan ibadah, yang terjadi apa? Yang Bapak Ibu semua, saya tidak usah menjelaskan ke situ. Tapi maksud saya, saya hanya ingin memberikan penekanan. Semua pekerjaan Bapak Ibu itu ibadah. Ibu lagi masak air saja. Ini mau bikin teh untuk anak, untuk istri atau suami, itu ibadah. Ibu lagi nyetrika, bismillah, nyetrika dari satu gosokan ke gosokan berikutnya, itu ibadah, itu amal soleh. Lagi nyuci, itu ibadah, itu amal soleh. Kata siapa itu bukan ibadah? Itu yang dimaksudkan Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali itu ibadah kepadaku. Ma uridu minhum birrizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku gak minta rezeki dari kalian, kata Allah, dan aku gak minta makan kepada kalian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang maha kuat. Lagi bawa motor, itu semuanya ibadah. Ya, semua itu ibadah. Itu indahnya Islam. Maka Allah merinci di dalam surah Al-An'am ayat 162, 163, bahkan sampai 165. Qul inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, nusuki, ibadah lagi, nanti ada sholat lagi. Sholat kan ibadah. Nusuk itu apa? Pengorbanan. Pengorbanan apa? Waktu, tenaga, pikiran, materi. Itu semua masuk dalam kategori ibadah. Suami mengeluarkan duitnya untuk anak dan istrinya, itu ibadah. Istri membelanjakan uang suaminya, sama-sama mencari ridho Allah, itu ibadah. Ibu ke pasar, bapak ke pasar, ya, itu semuanya ibadah. Makanya jangan melanggar, supaya nilai ibadahnya tetap tercatat di sisi Allah. Kapan melanggar, gugur semua, jadi nol. Itu indahnya Islam. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, ajaban li amril muslimin inna amrahu la khair. Orang mukmin itu memang urusannya luar biasa, kata Nabi. Semua urusannya itu baik. Dapat kebaikan, bersyukur, itu pahala. Ada cobaan, bersabar, itu pahala. Semua hidup ini indah bagi orang mukmin, kata Nabi SAW. Baik. Yang berikutnya, warisalatil khilafah, manusia dicipta untuk membawa risalah kekhalifahan. Risalah kekhalifahan ini Al-Quran begitu banyak. Jangan sebatas dibaca bagus, dapat pahala, ya. Tapi kalau baca paham isinya, bisa diamalkan, berarti baca juga artinya. Kalau mampu memperjuangkan, itu lebih tinggi lagi derajatnya. Mampu untuk memenangkan, itu yang lebih istimewa. Nabi 23 tahun berjuang untuk memenangkan Al-Quran. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Barulah Quran itu inna, tadi sebelum kita dengar, fatahna laka fathan, kan berikan kemenangan kepada. Tapi sekali lagi membaca juga bagus. Ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, itu bermimpi, dia bermimpi ketemu Allah. Lalu Imam Ahmad bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana caranya supaya saya bisa lebih dekat denganmu ya Allah? Lalu Allah menjawab dengan Al-Quran, hai Ahmad,
Maksudnya kamu baca Quran hai Ahmad. Lalu kemudian Imam Ahmad bertanya, ya Allah, apakah juga dengan artinya biar lebih ini? Dengan artinya ataupun tanpa artinya hai Ahmad, kamu sudah lebih dekat kepada saya. Ya, jadi jangan juga terlalu ekstrim. Gak ada gunanya itu baca Quran, gak tahu. Gak begitu juga. Ya. Baca Quran, memahami artinya memang lebih bagus karena dia bisa paham. Lagi ada satu yang sedikit lagi. Ini jadi kita subuh ini definisi manusia, kita belum masuk pada hakikat manusia. Satu kata lagi dalam definisi yang belum selesai. Mohon maaf saya izin. Wasiyadatul bil ard. Siyadatul bil ard itu apa? Sebagai pemimpin di muka bumi, Bapak Ibu dicipta itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dan kewajiban kita sebagai muslim menguasai kepemimpinan dalam setiap negeri. Jangan biarkan mereka yang tidak paham agama ini yang menguasai, terjajah kita terus menerus. Coba kalau yang paham agama jadi pemimpin. Cuma sayang kalau orang ngomong agama, taunya sholat, taunya ini. Padahal Islam ini adalah sebuah sistem paripurna. Mau buktinya? Nah ini sebagai penutup aja. Mau buktinya Pak? Bapak Ibu, ini kan saya yakin Bapak Ibu udah pada umrah atau haji. Coba Bapak Ibu ketika haji dan umrah pernah menyaksikan nggak orang Arab itu antri bayar listrik, antri bayar air, antri bayar telepon? Ada nggak? Kenapa tuh nggak ada bayar? Gratis ya? Kenapa bisa gratis? Sistem ekonomi Islam berjalan. Gimana caranya? Maka izin sampai jam 6. Ya. Dalam Islam, kas negara itu ada 3. Bukan berarti kita mau melawan Pak Prabowo. Saya di mana-mana senang ketika Pak Prabowo nangkapin tuh koruptor. Saya sampaikan saya dukung Pak Prabowo itu, habisin semua. Dia kita doang yang disuruh bayar pajak mulu, mereka culas banget gitu. Uang negara dihabisin. Baik. Sistem kas negara dalam Islam itu ada 3 Pak. Ada namanya kas khusus negara. Kas khusus negara itu sumbernya surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina dan seterusnya ya. Itu 8 asnaf. Diambil ini peruntukannya. Diambil dari mana? Dari zakat, dari infak, dari sedekah, dari hibah, dari wakaf. Makanya di Arab Saudi itu ada satu kementerian namanya Wizaratul Awqaf, Menteri Wakaf. Seluruh umat Islam wajib menunaikan zakat, dan yang menentukan zakatnya berapa bukan kita, bukan saya, bukan Bapak. Siapa? Petugas. Menghitung harta kita. Kalau kita dikasih selembar kertas, nih kewajiban zakat kamu sekian. Kecil sih, 2,5%. 2,5%. Nih kewajiban zakat kamu sekian. Kita bayar. Itu semua masuk ke dalam kas khusus negara, dikelola oleh negara, tapi untuk kas khusus peruntukannya sudah ditentukan oleh Allah. Hanya 8 asnaf. Orang kaya, para pejabat tidak boleh menikmati, hanya orang miskin yang tidak mampu. Saya yakin di antara Bapak ada yang pernah membaca bukunya Amin Rais, Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta. Itu sebelum reformasi dulu itu dia nulis buku ini, Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta. Dalam bukunya itu tahun 90-an ya, dalam bukunya itu dia katakan kalau seluruh umat Islam berzakat di negeri ini tahun 90, maka zakat bisa terhimpun sampai dengan 300 triliun. Masa ini Pak, tahun 90 kan berarti 36 tahun yang lalu ya. Mestinya itu sudah dikali 3. Iya.
Jadi sekarang udah bisa angka 1.000 triliun mestinya. Kalau seluruh umat Islam berzakat, maka zakat yang terhimpun sampai sekian. Dan dana ini dikelola dengan baik. Gimana caranya? Dirikan sekolah dibiayai dari kas khusus negara. Dari TK sampai perguruan tinggi, maka tidak menutup kemungkinan anak pemulung, anak yang tidak punya pekerjaan, ya, orang tua tidak punya pekerjaan, anaknya bisa sekolah dari TK sampai perguruan tinggi gratis, bahkan dibiayai oleh negara. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan anak pemulung bisa menjadi dokter dengan sistem zakat. Kita jangankan zakat, dana haji aja jumlah semua disingkat kalau gitu. Sampai begitu. Kan kemarin DSI kan berapa triliun? Ada 4 triliunnya dikorupsi, habis dalam masyarakat. Coba. Kalau sistem zakat ya jarang. Itu kas khusus negara, diperuntukkan kepada mereka yang tidak mampu. Dan kepada semua yang tidak punya pekerjaan, ini saya menggunakan bahasa Amin Rais ya. Semua yang tidak punya pekerjaan, dari dana yang ratusan triliun ini mendirikan perusahaan. Perusahaan itu mempekerjakan mereka yang tidak punya pekerjaan dan digaji sebagaimana layaknya karyawan. Maka hanya dalam waktu 5 tahun semua orang yang tidak punya tempat tinggal akan punya rumah karena mereka sudah punya sumber pendapatan. Itu kas khusus negara. Yang kedua, ada namanya kas umum negara. Kas umum negara itu dari mana? Kata Nabi walil kharaji al-khumus, seluruh tambang ya, kekayaan alam itu mesti dikeluarkan 20% kata Nabi. Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Kaya, miskin, penguasa, pejabat, rakyat jelata, semua boleh menikmati. Dan itu yang dipakai untuk fasilitas umum. Ya, semua boleh menikmati. Maka kalau ada kas umum negara, maka yang terjadi apa? Tadi tidak ada antri bayar listrik, tidak ada antri bayar telepon, tidak ada antri bayar air, karena semuanya itu sudah ditalangin pada kas umum negara. Semua boleh menikmati. Dan kas khusus pemerintah diambil dari pajak, diambil dari pajak, diambil dari ini untuk menggaji seluruh pegawai negeri. Yang terjadi apa? Orang miskin jadi sejahtera, orang kaya tidak terzalimi kan? Tidak terzalimi. Kenapa? Karena kekayaan alam ini buat dirinya, bukan diproses segelitir orang. Nikel ambil 20%, emas, minyak apa itu untuk umum seluruh masyarakat boleh. Pemerintah gimana dong? Ada pajak, ya, ada baik, ada yang lain. Indahnya Islam. Kenapa saya angkat ini? Saya sebenarnya hanya ingin mengatakan karena ketidakpahaman Islam, orang jadi nggak suka syariat Islam. Padahal di balik syariat Islam ada nikmat Allah yang luar biasa. Itu dari saya, mohon maaf jika lewat juga dari jamnya. Ya, tadi. Dan apa mau dibuka sesi tanya jawab atau kita langsung tutup? Ada tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan silakan. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal itu yang bahwa manusia itu sempat lupa Anas. Terus di satu saya lupa apa maksudnya. Jadi kalau Allah disebutkan bahwa betulkah itu Tuhanmu? Berarti saya tahu ya Pak Ibu. Betulkah Tuhanmu? Ya, kami bersaksi bahwa engkau akan begitu dulu.
dulu atau ketika kita sebelum diciptakan. Bagaimana kita meyakinkan sendiri bahwa bagi saya pribadi gitu Pak, kita itu waktu itu pernah bersaksi. Iya. Terus kemudian kalau misalkan untuk orang-orang orang umum gitu, bagaimana mereka tahu? Sedangkan saya pribadi nggak tahu kok saya pernah bersaksi. Bagaimana itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Itu ayat yang Bapak maksud itu surah Al-A'raf ayat 172 dan 173. Dan surah Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu surah Al-A'raf. Jadi betul. Saya kemarin kebetulan di rumah makan Galaksi itu diajak, Pak, saya mau bertanya ini. Jadi berdua aja tuh dengan Pak Iman sampai jam 2 lewat setelah Jumat. Pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan Pak Iman. Jadi bagaimana saya bisa memahami bahwa saya pernah ada perjanjian dengan Allah? Ya. Sementara Allah di dalam ayat 173 Pak ya, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna maaf itu masih di 172, supaya di hari kemudian kamu itu enggak bilang saya tidak ngerti itu Allah. Iya, saya masih kecil kan saya nggak paham. Rupanya Allah nggak mau menerima alasan itu Pak. Antaqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'di, atau kamu akan ngomong kepada Allah, ya Allah saya ini gara-gara orang tua saya jadi begini, saya ini kan cuma ikut apa kata orang tua. Kata Allah nggak ada alasan itu. Baik. Jadi Bapak, proses penciptaan manusia itu pertama dari mani berubah menjadi darah berapa lama? 40 hari. Dari darah berubah menjadi daging berapa lama? 40 hari. Dari daging membungkus tulang berapa lama? 40 hari. 3 kali 4 12 itu berarti 4 bulan ya. 4 bulan. Nah, di dalam surah Al-Hijr Fa'idha sawaituhu, ketika jasmaninya sudah aku sempurnakan di dalam rahim ibunya, fanafakhtu fihi min ruhi, barulah aku tiupkan roh pada janin tersebut. Jadi jasmaninya sudah sempurna, ditiupkanlah roh pada janin itu. Ketika roh sudah ditiupkan, disitulah Allah mengambil kesaksian yang Bapak maksud. Itulah surah Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil kesaksian anak cucu Adam ketika mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Janin yang ada dalam kandungan ibunya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka jawab, ya, kami bersumpah ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Itu sumpah kita ketika masih dalam rahim ibu kita. Nah, di dalam hadis qudsi dikatakan gini Pak, hadis qudsi, bahwa ketika ditiupkan roh itu Allah bertanya, memperkenalkan diri kepada janin itu, man anta wa man ana. Dan tadi yang Bapak ucapkan, kamu itu siapa dan saya siapa? Lalu janin menjawab, anta rabbi wa ana abdu, engkau Rabbku ya Allah dan aku adalah hambamu. Lalu Allah mengatakan, janin ini berhak lahir di muka bumi, maka lahirlah dia dengan selamat dari rahim. Kita semua ini selamat, berarti kita sudah mengakui keesaan Allah. Namun pada janin yang lain Allah nanya, man anta wa man ana, kamu siapa dan saya siapa? Qala anta wa ana, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Lalu Allah mengatakan, janin ini tidak berhak menginjakkan kaki di muka bumi. Mohon maaf pada ibu, janin itu mati dalam rahim ibunya sebelum lahir. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan dia menginjakkan kaki di muka bumi bagi yang tidak mengakui keesaan Allah.
Maka jangan-jangan si A keguguran, kenapa? Gak ada salahnya ibu. Ini antara hamba dengan Allah. Ibu gak ada salah, gak ada keterlibatan di dalam. Jadi Allah mengambil kesaksiannya itu antara janin dengan Allah saja. Orang tuanya ini dong, gak ada peran orang tua di situ. Orang tua itu hanya fasilitator untuk proses selanjutnya supaya dia bisa ibadah di muka bumi. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia sudah lahir, barulah Allah mengambil kesaksian yang kedua. Kesaksian yang kedua kayak gimana? Kita tadi sholat, asyhadu an la ilaha illallah. Tahu apa arti kata asyhadu? Bersaksi ya. Salah satu artinya bersaksi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Surah Ali Imran ayat 18. Syahidullah annahu la ilaha illahu wal malaika wal. Di situ apa? Syahidullah berikrar. Bersaksi, berikrar. Dalam surah An-Nur ayat 6. Fasyahadatu ahadihim arba syahadatin billah. Di situ syahadat artinya sumpah. Saya bersumpah kepadamu ya Allah, saya siap menjalankan syariat. Jadi kata asyhadu Bapak, Ibu-ibu dalam salat kita tadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersumpah kepadamu ya Allah, saya siap menjalankan syariat. Saya berikrar kepadamu ya Allah, saya siap tunduk dan patuh kepadamu. Cuma kadang-kadang saya bercanda gini Bapak. Jangan-jangan malaikat sebenarnya tersenyum sinis. Saya bersumpah kepadamu ya Allah, saya siap tunduk dan patuh kepadamu. Habis sholat nolong lagi. Habis sholat jilbabnya dibuka lagi. Malaikat sinis. Nah, ini orang bersumpah apa ngeledek Allah kira-kira gitu. Nah, ya, memang itu proses itu ada. Nah, sekarang bagaimana saya mengetahui bahwa saya ini ada ikrar dengan Allah? Kalau untuk mengetahuinya di alam dunia seperti ini, kita hanya bisa mengetahui dengan Al-Quran. Karena memang kita bukan berada pada alam jasmani, kita berada pada alam ruh. Yang diambil ini adalah akad ruh. Dan kebetulan ruh itu kita bawa dalam jasmani kita. Ketika ruh kita sudah diambil untuk diminta pertanggungjawaban. Jadi kita berada pada alam ruh. Sekarang kita bertanya pada alam duniawi, nggak akan nyambung karena kita berbeda alam. Itu kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sedikit ya. Tidak usah khawatir dengan salat suruh. Ya, dulu di beberapa tempat susah sekali. Sekarang udah agak reda, hampir semua bisa diluruskan. Kalau belum terlalu masif ya. Jadi tidak ada ya, saya bertanggung jawab dan saya berani benar-benar bertanggung. Tidak ada sunnah syuruh. Yang ada, itu jangan kesimpulan dulu. Yang ada adalah duha di awal waktu. Saya punya makalah lengkap semua ulama, semua ini baik organisasi konferensi Islam, Rabita Alam Islami ataupun dari Mesir, Dewan Fatwa Mesir, Arab Saudi, termasuk MUI, termasuk Eropa, semua, termasuk Muhammadiyah, putusan tertingginya, termasuk ini semua ada di makalah saya. Dan saya benar-benar berani mempertanggungjawabkan bahwa tidak ada sholat sunnah syuruh. Hadis yang selalu kita ubur-ubur itu riwayat Imam At-Tirmizi dan hadisnya Luqman. Dan hadis itu Nasiruddin Al-Albani mengatakan boleh diamalkan, cuma niatnya diluruskan, jangan meniatkan syuruh.
Pahala yang dikatakan sama dengan pahala haji dan umrah bukan sholatnya itu, mohon maaf, ini yang perlu diluruskan, bukan sholatnya, tapi aktivitas dari sholat subuh sampai masuk waktu awal duha, itu yang ada dalam hadis itu. Ya, aktivitas seumpama baca Quran, berzikir, taklim, itu semua bagian dari yang mendapatkan pahala haji dan umrah. Kenapa saya sampaikan ini? Maksud saya, Bapak Ibu gak usah khawatir, pahala itu Bapak Ibu sudah dapat. Tapi kata Nabi sempurnakan dengan 2 rakaat. Ya, nanti habis ini silakan sholat sunnah 2 rakaat. Sudah masuk duha. Dan kalau dikatakan ada sholat sunnah syuruk, itu bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khamsu awqatin kana Rasulullah SAW yang hana an nusalliya fihin wa nudbira fihin mautana ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu wa inda tudal hatta tartiba qadarun wa inda taqum masyaddu kain. Hadisnya banyak. Tapi gini, 5 waktu kita diharamkan sholat. 5 waktu diharamkan sholat. Setelah subuh sampai terbit matahari, ketika matahari terbit sampai setinggi tombak, ketika matahari di atas kepala, setelah asar sampai terbenam, setelah terbenam sampai masuk waktu maghrib. Itulah 5 waktu kita dilarang menguburkan jenazah dan dilarang sholat di sini. Hadis ini Bukhari Muslim, semua ahli hadis mengatakan sahih. Tapi kenapa kok tiba-tiba hadis lemah ini yang menjadi prioritas? Jangan salah paham. Jadi yang dimaksud semua ulama mengatakan itu, yang dimaksudkan ialah aktivitas pada subuh sampai masuk waktu. Nah, jadi bapak ibu semua masih mendapatkan itu. Kita habis ini masih dapat itu, insyaallah. Gak usah ragu dari. Bukan 2 rakaat kok. Ya, dibacalah dan dibaca terusnya, insyaallah. Seperti itu, jadi yakin silahkan diamalkan, tidak ada masalah, cuma jangan pas terbit, itu haram, itu waktu haram, ya, jangan pas terbit matahari. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.